Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Ayu Larasati dengan PM 24782 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet Politeknik Negeri Lampung. Jadi dalam video kali ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah Cloud Computing yang diampu oleh Bapak Septavian Sahdwi Putra dan Bapak Ismail Puji Saputra. Jadi untuk di sini mengenai lab yaitu mengkonfigurasi sistem disk pada virtual machine. Nah, untuk outcomes yang diharapkan di sini mahasiswa dapat membuat sebuah instance dengan ephemeral disk atau disk sementara. Kemudian yang kedua yaitu membuat data volume dan memasangkannya ke instance. Yang ketiga membuat sebuah snapshot dan yang terakhir mentransfer sebuah volume dan mengkonfigurasi bahwa transfer tersebut itu berhasil. Nah, sebelumnya untuk perintah yang ini itu digunakan untuk memastikan semua resource yang dibutuhkan pada latihan kali ini itu tersedia. Sini. Nah, di sini kita tunggu setup pada lab di workstation kali ini untuk menunggu hasilnya semuanya itu sukses. Nah, selagi menunggu untuk bagian instruksi, jadi untuk instruksi ini sendiri itu kan dibagi dua part. Yang pertama itu menggunakan CLI, yang kedua kita akan menggunakan dashboard. Tapi di sini saya akan fokus terhadap CLI, penggunaan pada CLI. Dan yang pertama, di sini kita akan berperan atau menggunakan user operator one pada project production untuk membuat sebuah flavor baru, flavor baru yang disebut atau diberi nama review ephemeral dengan atribut yang bisa kita lihat pada tabel di bawah ini. Jadi pada workstation kita masuk ke lingkungan atau ke file environment terlebih dahulu sebagai user operator satu di project production. Nah, yang selanjutnya pada 1.2 yaitu membuat flavor public yang baru diberi nama review ephemeral dengan resource yang disebutkan pada tabel di atas. Sini kita masuk ke lingkungan terlebih dahulu. Setelahnya di sini kita buat flavor dengan status publik dengan nama review ephemeral. Nah, di sini dia proses membuat sebuah flavor yang kita beri nama review ephemeral. Dan untuk spesifikasinya bisa dilihat pada tabel berikut. Dan yang selanjutnya pada step yang kedua yaitu sebagai user developer one di project production kita akan membuat instance dengan nama production server 5 menggunakan atribut yang ada di tabel ini dan memasangkan sebuah alamat IP. Jadi di sini kita masuk ke file environment terlebih dahulu untuk file environment untuk developer one terlebih dahulu untuk membuat
instance yang kita beri nama production server 5 menggunakan flavor review ephemeral. Ini kita masuk. Nah, jadi kita sudah masuk ke lingkungan developer. Kemudian, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, jadi untuk di step 2.2, yaitu membuat sebuah instance dengan nama production server 5 menggunakan flavor yang kita buat sebelumnya. Untuk perintahnya itu di sini bisa dilihat OpenStack server read. Kemudian untuk flavor view ephemeral, image-nya rel 8, network approach. Name-nya example key pair. Nah, setelah kita membuat instance, di step yang selanjutnya kita akan menemukan atau mencari alamat IP yang tidak terpasang ke dalam port atau ke sebuah port. Setelah itu kita menggunakan alamat IP tersebut atau memasangkan alamat IP yang tersedia ke instance production server 5 dan yang ketiga baru memverifikasi eh, atau di sementara yang terpasang ke yang dipasangkan ke instance production server 5. Nah, jadi di sini kita lanjutkan untuk menemukan alamat IP dengan perintah OpenStack plotting. Nah, bisa dilihat bahwa untuk di sini dengan yang ada di Red Hat Academy itu untuk floating IP address-nya networknya sama, tapi untuk subnetnya berbeda, yaitu di sini 145, sedangkan di sini 170. Nah, selanjutnya barulah kita menambahkan server atau alamat IP yang tersedia ke instance yang sudah kita buat. Ini kita cek terlebih dahulu OpenStack. Nah, jadi di sini ada dua instance yang terbuat, makanya di sini ada notifikasi mengenai lebih dari satu server yang ada dengan nama yang sama, yaitu Production Server 5. Di sini kita hapus salah satunya, perintah server, delete, kemudian kita pilih salah satu dengan menuliskan ID, menyalahin ID-nya. Nah, kemudian kita coba lagi menambahkan alamat IP ke production server 5.
Lalu di bagian yang ketiga atau step yang ketiga, yaitu memverifikasi di sementara yang dipasangkan ke instance production server 5 dengan login ke instance sebagai cloud user menggunakan alamat IP cloud. Nah, di bagian sini prosesnya agak lama untuk masuk ke dalam cloud user dari production server 5. Saya langsung saja untuk menjelaskan 3.2, yaitu daftar dari device yang diblok itu untuk memverifikasi di sementara yang ada. Untuk perintahnya sudo fdisk min l. Di sini dia menggunakan sudo karena bukan root. Kemudian di bawahnya pada 3.3 yaitu memverifikasi volume ephemeral yang sudah dipasang oleh cloud init dan kita akan logout ketika complete. Dan bagian yang keempat, sebagai user developer satu pada project production, kita akan membuat sebuah volume data berkapasitas 1 GB dengan nama production volume 1 dan memasangkannya ke production server 5. Lalu menggunakan perintah OpenStack volume create untuk membuat eh, data volume yang diminta, yaitu dengan kapasitas 1 GB. Ini terjadi kendala untuk login ke SSH Cloud User. Nah, selain itu di bagian Red Hat Academy 4.1, setelah kita membuat eh, data volume, pada bagian 4.2 kita akan menunggu status dari production volume 1 untuk berubah menjadi available dengan perintah berikut, yaitu OpenStack volume list min c name min c status. Dan pada 4.3 kita menggunakan perintah yang eh, untuk memasangkan volume ke production server 5 ke instant production server 5, yaitu untuk perintahnya OpenStack server add volume dengan nama instance dan nama volume yang sudah dibuat
pada 4.4 yaitu menggunakan perintah OpenStack volume cell untuk menampilkan volume yang dipasangkan itu statusnya sudah menjadi in use atau sedang digunakan. Nah, ini untuk statusnya. Lalu di bagian yang kelima, sebagai developer one, di project production, kita akan membuat sebuah snapshot dari production volume one yang diberi nama production snapshot 1. Jadi untuk bagian yang kelima, di sini kita akan membuat snapshot dari volume yang diberi nama production snapshot 1. Untuk perintahnya sendiri itu di sini OpenStack server remove itu mendetach production volume 1 dari production server 1. Nah, untuk perintahnya di sini OpenStack server remove, kemudian di sini sudah sayangnya di terminal saya di sini dia tidak dapat connect ke dalam host SSH dari alamat IP yang tersedia karena port dua-duanya koneksinya timeout. Ini saya lanjutkan kembali. Jadi setelah menggunakan perintah ini, kita gunakan perintah berikutnya yaitu OpenStack volume create untuk membuat snapshot dari volume yaitu production volume 1 yang diberi nama production snapshot. Perintahnya OpenStack volume snapshot, kemudian create untuk volumenya di sini production volume 1, kemudian di sini production snapshot 1. Nah, step yang keenam ini menggunakan dashboard untuk mentransfer production volume 1 ke project resource. Jadi pada workstation di sini kita eh sepertinya untuk terminal saya di sini dia tidak dapat mengakses ke SSH. Jadi di sini saya coba untuk konfigurasi melalui dashboard. Nah, untuk linknya itu di http dashboardovercloudexample.com. Loginnya domainnya example, usernya developer one, dan Red Hat sebagai password. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam dashboard dari OpenStack. Nah, jadi pada sisi kiri jendela itu kan ada tulisan project. Nah, kita pastikan eh, production project dipilih. Project, kemudian volumes. Nah, sayangnya di sini karena pada CLI-nya sendiri tidak sempurna, jadi untuk tampilan pada dashboardnya sendiri di sini tidak menampilkan eh, production volume 1. Jadi saya akan menjelaskannya saja. Jadi untuk di sisi kiri bagian atas jendela itu seharusnya pada bagian project kita akan memastikan bahwa project production itu dipilih. Kemudian kita navigasikan project
ke volumes, kemudian ke volumes lagi, lalu lokasikan production volume 1 dan klik menu action untuk memilih create transfer atau buat transfer atau buat membuat pindahan. Nah, di step 6.4, jadi pada jendela create volume transfer, teman-teman enter pada production transfer one untuk mentransfer nama atau transfer name. Kemudian klik create volume transfer. Kemudian klik download transfer credential dan klik save file untuk menyimpan filenya. Dan di jendela volume transfer, klik close untuk menutup jendela. Sini coba saya keluar terlebih dahulu lagi nih, Mbak. Tetap ya port 22 connection timeout. Jadi sini saya lanjutkan. Nah, pada terminal window atau jendela terminal yang bagian sini, kita gunakan perintah ls-l untuk menemukan transferan kredensial dan gunakan perintah chat ya, ya, chat untuk menampilkan transfer kredensialnya. Nah, pada dashboard di atas kiri Windows, nih kita lihat lagi. Sisi kiri Windows di bagian project itu kita pilih research project untuk dan kemudian menavigasikan project ke volumes lagi, kemudian klik eh, accept transfer atau menerima transfer dari transfer file kredensial yang terbuka pada terminal window atau jendela terminal. Dan lokasikan transfer ID atau ID dari transfernya dan kunci authorization key dan penuhi files atau bidang-bidang kosong dengan sesuai. Dan kemudian klik accept volume transfer untuk mengkonfirmasi volumenya berhasil di transfer dan statusnya available. Nah, untuk evaluasi seharusnya di sini saya akan menggunakan perintah lab vm disk review grade untuk menentukan apakah saya pass pada lab session kali ini. Tapi di sini saja pada terminal saya belum berhasil masuk ke atau gagal masuk ke dalam SSH-nya. Nah, mungkin hanya itu saja untuk video kali ini mengenai konfigurasi virtual machine sistem disk. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.